Bapak Ibu, saudara-saudara, seberapa kita yang hadir di ruangan ini dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kami harap dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah bersama-sama walaupun kita bisa bersama di gereja. Ada beberapa cara kita beribadah melalui live streaming ini. Saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama, mari kita persiapkan hati dengan baik, ya, sebelum kita mengikuti live streaming. Kita persiapkan hati kita persiapkan waktu kita. Yang kedua, berpakaian dengan rapi seperti kita mau beribadah kepada Tuhan. Sama aja di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama. Yang ketiga, pakailah komputer atau TV atau HP atau sarana lain yang dapat dipergunakan untuk berbakti. Ya, ada juga rupanya beberapa saudara yang belum tahu. Tadi waktu saya besuk ada yang belum tahu bahwa ada live streaming, ada kebaktian seperti ini. Kemudian untuk itu mungkin saudara bisa tularkan kepada yang lain supaya mereka juga dapat berbakti bersama-sama dengan kita. Yang keempat, lakukan uji coba, ya, sebelum kita mengikuti acara-acara ini. Kita lakukan uji coba untuk situs yang akan ditampilkan, ya. Jadi sebelum dimulai saudara ikuti, persiapkan sehingga nanti waktu sudah mulai kebaktian saudara sudah siap. Yang kelima, selama ibadah berlangsung, ya, coba matikan hal-hal yang atau telepon, hal-hal yang bisa mengganggu. Yang kedua, yang pertama, yang matikan telepon atau hal-hal yang bisa mengganggu. Yang kedua, bisa juga tidak mengerjakan hal-hal lain. Jadi siapkan diri untuk memang berbakti bersama-sama. Yang ketiga, tidak jalan-jalan atau melakukan aktivitas lain. Nah, untuk masa koneksi, ya mungkin ada yang belum mengerti atau belum tahu apa-apa yang saudara perlu tanyakan, bisa berhubungan dengan Bu Esther melalui sekretariat, ya. Jadi bisa dihubungi sekretariat, apa-apa yang saudara perlu tanyakan atau apa yang perlu saudara sampaikan, ya. Itu pengumuman tentang bagaimana kita mengikuti pada live streaming ini. Nah, tadi pagi saya berbicara tentang bagaimana kita menghadapi virus yang sementara berkecamuk di seluruh dunia hari-hari ini, virus corona atau COVID-19 itu. Saudara, pada sore hari ini saya akan singgung sedikit saja, tetapi saya akan berbicara tentang hiduplah sesuai dengan rencana Allah. Mari kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Saya ajak saudara membuka Alkitab. Kalau saudara pegang Alkitab di tempat saudara masing-masing, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2. Petrus pasal 2. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Boleh dibaca mulai dari ayat yang pertama. Dari Petrus, Rasul Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat ini kita lihat bahwa Rasul Petrus
menyampaikan firman Tuhan, tulisan ini kepada jemaat-jemaat, termasuk di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Dan pada sore hari ini ayat ini sampai kepada kita, saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ya, kita semua sudah dipilih sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya saudara dan saya juga bisa beribadah pada sore hari ini. Ya, kita dipilih oleh kuasa Tuhan, dan di dalam ayat ini dikatakan dikuduskan oleh Roh Allah. Dikuduskan. Saudara dan saya menjadi orang-orang kudus karena percikan darah Yesus. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup di dalam rencana Allah. Kita sudah dipilih, tapi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara, dalam ayat ini kita lihat ada beberapa hal. Kita dipilih, pertama kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kemudian kita dikuduskan oleh Roh. Kemudian yang ketiga, supaya kita dapat taat kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya kita hidup taat kepada Dia. Yang keempat, kita sudah menerima percikan darahnya, kudus. Oleh itu kita harus tetap hidup kudus. Baru yang kelima itu Tuhan mau supaya kita menerima kasih karunia dan damai sejahtera. Kita hidup dalam kasih karunia terus dan hidup di dalam damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi pagi saya sudah sampaikan firman Allah berhubungan dengan bagaimana kita menghadapi virus corona ini. Nah, saudara, pada sore hari ini juga saya hubungkan sedikit, karena di dalam Yehezkiel ayat yang tadi pagi saya sampaikan, bukan tanpa alasan Allah mengirim penyakit menular itu. Ya, di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-14 ayat 23 dikatakan tentang hal itu. Ya, jadi bukan tanpa alasan. Ada maksud Allah, ada rencana Allah di dalam mengirim musibah, di dalam mengirim COVID-19 ini, virus corona ini, ada rencana Allah di sini. Coba kita lihat sedikit di dalam Yehezkiel pasal 14 ayat 22 dan 23. Yehezkiel pasal 14 ayat 22 dan 23. Saya bacakan kepada saudara. Tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput. Boleh dibaca mulai dari ayat 21. Ya, beginilah firman Tuhan Allah. Jauh lebih dahulu dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukuman yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem, dan untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang. Ayatnya yang ke-22-23, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang-orang yang terluput, yang menggiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan kuperbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi ada alasan Tuhan mengirim penyakit sampar, penyakit menular, penyakit yang membahayakan, bahkan tentang pedang, peperangan dan sebagainya. Kalaupun Tuhan kirim musibah-musibah datang ke dalam dunia ini, bukan tanpa alasan Tuhan kirim itu, tapi ada maksud Tuhan. Di dalam ayat ini tadi, saudara lihat,
bahwa ada orang-orang yang terluput. Ya, nggak semua mati, saudara. Orang-orang yang kena pun bisa ada yang sembuh. Tetapi tujuan Tuhan supaya mereka itu datang kepada kamu, supaya datang kepada kita, supaya kita beritakan firman Tuhan. Ya, kita terhibur karena apa? Mereka akan berubah, tingkah laku mereka berubah.